Untuk waktu respon time yang diberikan ke pemadam kebakaran Indonesia itu 15 menit. Jadi intinya kepanikan. Jangan panik. Menghadapi apapun musibah itu, baik kebakaran atau apapun. Ada yang bertanya seperti itu. Pak, berapa dibayar per mobilnya? Maksud lo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat malam. Halo semuanya, selamat datang di live show Alpalu edisi ke-57. Hari ini saya Sabrina dan seperti biasa kita akan ngobrol bareng bersama sosok inspiratif yang punya peran penting di balik layar, atau lebih tepatnya di balik sirine. Ada yang sudah bisa tebak? Oke, hari ini spesial sekali. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang kesehariannya penuh dengan keberanian. Keberanian, siap siaga menghadapi bahaya dan selalu hadir di saat darurat. Mungkin tidak usah lama-lama lagi ya. Langsung saja saya perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bapak Yohan Wahyudi, SSTP MSI atau Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, dan juga didampingi oleh Bapak Agung Tri Prasetyawan SOS MM, Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Kita berikan apa kabar? Saya panggil Bapak. Terserah. Kakak. Kakak. Kita panggil kakak. Jadi apa kabar, Kak? Luar biasa sehat. Luar biasa dari rambutnya. Tidak goyang memang kalau dalam bahasa luar biasa. Oke, jadi ini juga saya mau ingatkan teman-teman sebelum kita lanjut untuk bertanya-tanya kepada pahlawan Kota Palu kita pada malam hari ini. Saya mau ingatkan kepada teman-teman yang mau nonton episode sebelumnya, bisa cek di channel YouTube Soal Palu dan jangan lupa subscribe. Dan ini juga stay tune sampai akhir karena akan ada hadiah uang tunai Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, bicara soal damkar nih, seperti yang kita ketahui gerakannya gesit, cepat, dan harus cepat ya Bapak ya. Yang saya mau tanyakan ini yang pertama, seberapa cepat sih biasanya petugas damkar harus bersiap kalau ada panggilan darurat, entah apa ya, biasa ya kalau panggilan darurat itu dari warga Kota Palu, dan mungkin pada saat sirine berbunyi, berapa sih Pak, seberapa cepat harus damkar harus siap dalam hal itu? Saya ingin Kakak Agung ini. Siap Kakak Agung ya. Jadi untuk waktu respon time yang diberikan ke pemadam kebakaran Indonesia itu 15 menit. 15 menit iya, dalam jarak tempuh 7,5 km. Dari 15 menit itu kita bagi 3 tahapan. Untuk tahapan pertama itu kurang lebih 3 menit. 3 menit itu terima berita. Setelah terima berita sudah tercatat sedemikian rupa, sudah lengkap, diinformasikan kepada yang piket saat itu. Diinformasikan melalui bel yang ada di Pakodangka. Dari Comment Center ya, dari Comment Center masuk berita, setelah dicatat, diinformasikan. Untuk sandi kalau adanya terjadi kebakaran itu sandinya 65. 65 Jaya, semua personil itu sudah siap. Semua perlengkapan itu jadinya di dalam unit, dalam mobil. Jadi tidak boleh melebihi dari waktu 3 menit. 3 menit itu sudah keluar. Berarti 15 menit ada yang 3 tahapan. 3 menit sudah harus keluar. 7 menit itu kami di perjalanan. 7 menit di perjalanan. Sisanya 5 menit itu tiba di lokasi, sudah menggelar selang, sudah mengeluarkan air. Itu 5 menit, jadi 15 menit. Oh, berarti ada kode-kodenya Pak? Iya. Terjadi kebakaran. Jadi kebakaran itu bahasanya 65. Kalau kode-kode yang lain Pak?
Ada, itu kan sandi di radio. Oh, sandi di radio. Mm-mm. Seperti mungkin bisa diberikan. Iya, kalau kayak kita mau kebakaran ini besar, kita mau tambahan armada. Jadi danton yang ada di lapangan itu sebagai IC-nya, komen IC, sebagai komandan operasinya. Komandan operasi itu melaporkan ke perwira yang ada di lapangan itu bahwa kebakaran ini besar. Untuk tambahan unit kami sandi itu 76. 76 itu untuk tambahan ini. Untuk tambah 76. Jadi diberangkatkan lagi unit ke lokasi kejadiannya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata ada kode-kodenya. Ada. Ternyata tidak sembarang ya Bapak ya. Berarti gelaran 15 menit dibagi 3 tahap. Tahapan. Pas 15 menit harus sudah berada di Sudah tempat. berada di lokasi. Tapi alhamdulillah selama ini kami di Kota Palu itu tidak pernah melebihi dari 15 itu. 15 menit kemudian. Bahkan ya waktu rata-rata kami itu dalam 1 tahun kemarin itu berdasarkan hasil perhitungan secara pelayanan kami hanya angka 7,5 menit. 7,5 menit. Oh, setengahnya dari 15 Iya. menit ya. Wah, luar biasa Itu sekali. tujuan ke Pantoloan kemarin kemudian sampai tiba di lokasi kurang lebih 13 menit. 13 menit. Wow, tidak sampai. Luar biasa. Keren. Jauh lah Pak ya, Pak. Dari startnya wali kota. Wali kota. 21 kilo. Kita tidak hitung yang ada di Tawai. Iya. Yang kita hitung yang dari wali kota. Dari wali kota. Dari Luar mana? biasa sekali. Memang pantas memang disebut pahlawannya warga Kota Palu ya. Oke, seperti yang kita lihat nih ya Bapak. Damkar ini kan bisa lakukan apa saja. Iya. Iya dong. Iya dong, bisa lakukan apa saja. Sherlock aja, Sherlock. Sherlock aja, nanti ditolong sama damkar. Nah, dari selamatkan hewan, buka cincin yang mungkin Ya. sudah tidak bisa dibuka lagi di jarinya seseorang, bahkan kayak seperti yang Bapak jelaskan tadi itu hingga padamkan api. Ya. Sebenarnya apa sih Pak tugas inti dari damkar ini sendiri? Iya, iya. Oke, baik, terima kasih. Memang di akhir-akhir ini damkar itu banyak melakukan perubahan, jadi memang menjadi petunjuk dari pemerintah pusat dalam perundangan. Sejak tahun 2020, damkar itu memiliki nomenklatur baru dengan tambahan tugas. Jadi yang sebelumnya bahwa damkar ini memang hanya fokus terhadap pusat kebakaran, kemudian dengan adanya nomenklatur baru kita mendapatkan tugas tambahan penyelamatan. Jadi kalau tugas umum damkar itu ada 4. Yang pertama terkait dengan urusan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dalam peristiwa kebakaran maupun kebakaran. Kemudian tugas kedua itu adalah melakukan inspeksi atas sistem prevensi kebakaran yang ada di bangunan. Yang ketiga investigasi, dan yang keempat itu adalah pemberdayaan masyarakat. Memang tambahan tugas baru ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat ya. Karena tahunya kalau orang damkar itu urusannya mati-mati. Iya, damkar pemadam kebakaran. Ya, ada damkar dan penyelamatan secara namanya. Makanya kemudian terkait dengan tadi potong cincin, gitu, kemudian ada hewan yang perlu diselamatkan, itu bagian dari tugasnya. Jadi tugas penyelamat itu terhadap lingkungan manusia maupun hewan. Itu sudah berapa tahun ya Pak? Maksudnya sudah dengan penyelamatan? Iya, itu sejak tahun 2020. Oh 2020, sudah lumayan lama. Tapi sih Pak, selagi masyarakat terbantu, tertolong dengan adanya bapak-bapak atau kakak-kakak damkar, Iya, saya pikir fine-fine saja ya Kak. Iya, Gitu ya sebenarnya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, memang sih. Ya kita kalau di Kota Palu alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini ya. Mungkin ya teman-teman di daerah yang belum terlalu bisa dimaksimalkan penyelamatannya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat hari ini hampir nasional. Betul. Di teman-teman di kota besar itu sudah seperti itu. Panggil damkar aja. Ujung-ujungnya damkar. Iya, ujung-ujungnya damkar. Sederhana, pokoknya sederhana yang udah damkar Sherlock aja. Ya betul, Sherlock aja ya teman-teman. Kalau Pak juga ada ya, mungkin teman saya kayaknya pernah itu kunci motornya jatuh di Iya. batu-batu. Iya. Itu bagaimana itu ya Pak ya? Bisa diselamatkan atau Alhamdulillah bagaimana? bisa. Sudah ada berapa kasus yang Iya. seperti itu? Memang ini juga
jadi fenomena baru di Kota Palu, terutama di seputaran pantai kita itu. Terutama di Silabita. Cuma memang tapi tetap kita memberikan himbauan karena tempat itu agak memang berbahaya sih sebenarnya, tidak layak untuk menjadi tempat tongkrongan. Itu pertama, ada suaminya buaya, istrinya Pak Ayah. Jadi banyak buaya. Banyak buaya. Kemudian tempat-tempat itu kalau memang tidak, ya kalau hanya untuk dikunjungi sebentar, tapi untuk nongkrong kayaknya nggak pas. Ular juga banyak. Ular juga banyak. Iya, betul. Ya, karena Bebaruan itu tempat habitatnya ular. Gitu kan. Dan kemudian sebenarnya kami pun juga enggan untuk melakukan pembongkaran konstruksi itu karena itu juga sudah diperhitungkan oleh teman-teman yang punya kewenangan untuk masang itu. Kalau di salah satu batu saja kita pindahkan itu melemahkan struktur. Dan akan rubuh ya. Iya, sementara bebatuan itu kan tadinya kan disusun karena memang salah satu fungsinya adalah mengatur. Tapi sebisa mungkin untuk ditolong. Iya. Iya, iya. Kami menggunakan beberapa peralatan-peralatan kami yang bisa kami gunakan. Alhamdulillah selama ini bisa. Luar biasa. Oke, serok aja teman-teman yang hari ini mungkin kunci motornya jatuh, cincinnya tidak bisa dibuka, serok aja. Lebih banyak kejadian saya. Banyak. Apa lagi tuh Pak? Banyak yang unik-unik. Yang aneh-aneh banyak. banget. Ya, yang aneh-aneh mungkin bisa. Ada yang bertengkar keluarganya, bawa damkar, banyak. Ada yang datang jam 1 malam untuk tangkap apa popo. Nah kita takut juga. Iya, iya. Itu pernah kejadian. Kita 1 malam melapor dia ke kantor untuk tangkap. Oh kita juga mau dimakan. Kita juga takut sama popo ini. Ya, Sudah dimakan. sebisa mungkin teman-teman, namanya aduan masyarakat. Kami persoalan bisa nggak bisa itu urusan belakang dari kami. Yang penting Usahakan dulu, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat itu sebagai obat yang luar biasa sebenarnya. Kehadiran kita pemerintah dan masyarakat. Jadi Dan memang itu dirasakan bukan hanya di Kota Palu tapi di seluruh Indonesia. Indonesia, luar biasa sekali perenang. Nah, tadi saya singgung mengenai tugas damkar yang siap siaga menghadapi bahaya. Yang saya mau tanyakan Mbak Kak, bagaimana keluarga menyikapi pekerjaan kakak yang penuh dengan resiko ini? Jadi memang menjadi petugas damkar itu resikonya sudah tahu jelas. Keluarga pun kami sebelum memilih untuk berprofesi sebagai petugas damkar itu sudah jauh-jauh hari memberikan pengertian kepada keluarga tugas kami ini dan salah satu Risiko besar. ya, bahkan sampai sudah berjalan dan ini memang butuh kemudian yang luar biasa, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kami di damkar bisa keluarga yang mendukung dan bagi mereka ya kalau kemudian hari ini mungkin ada ungkapan lain tentang bagaimana damkar profesi kami ini ya orang terdekat kami lah yang pertama mensupport kami untuk memberikan semangat atas melaksanakan tugas kami karena memang jujur di damkar itu kami butuh kestabilan emosi dan stabilitas dan penyelamatan itu yang harus safety bagi kami dulu sebelum itu makanya kemudian hubungan besar dari mata dari keluarga ini kita lakukan. Alhamdulillah selama ini luar biasa. Luar biasa. Doa keluarga ya. Ya. Apalagi doa masyarakat Kota Palu untuk keselamatan kakak-kakak damkar yang apapun itu kita harus berada di garda terdepan untuk menolong masyarakat Kota Palu. Oke, kakak mungkin. Ada tambahan sedikit juga. Kalau saya ini sudah bergabung di damkar itu kurang lebih 22 tahun. Maksudnya 22 tahun. 22 tahun. Jadi untuk perasaan istri itu ada merasa kebanggaan tersendiri. Jadi bangganya itu seorang suaminya bisa hadir di tengah masyarakat, memberikan pertolongan kepada Luar masyarakat. biasa, kita beri tepuk tangan ya dulu ya. Bangga sekali. Jadi kalau dari kami senior-senior, mohon izin saya punya komandan juga selalu menyampaikan ke teman-teman itu pasukan di saat kalian naik piket, ciumlah anak dan istri. Siapa tahu kalian pulang tenang. Nah, itu. Luar biasa. Makanya semboyan kami itu pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Wah, luar biasa. Saya sampai
saya terharu ya. Terus kayak tadi saya bilang doa keluarga, doa Iya. masyarakat Kota Palu untuk keselamatan kakak-kakak. Ini juga yang saya mau tanyakan. Personil damkar itu ada berapa orang ya? Ada berapa orang yang di Kota Palu? Baik, hari ini untuk Kota Palu kami berjumlah 153 orang. 153 orang itu terbagi pada tiga tempat. Jadi pos induk di Tomaku ini dari balai kota. Itu memang personil lebih banyak di situ, termasuk dengan peralatan dan unit. Kemudian dua pos berikutnya ada di Kecamatan Taweli, satu pos, dan di Kecamatan Palu Barat, satu pos. Berarti tiga. Iya. Tiga. Kalau satu kali piket Pak itu berapa tim yang berapa orang yang Seharian. bertugas satu hari? Satu hari itu kurang lebih sekitar hampir 50-an orang. 28 orang. 28 orang. Oh, luar biasa. Satu hari itu menjaga Kota Palu. Iya. 24 jam. 24 jam ya. Sudah termasuk dengan penyelaman. Iya. Luar biasa sekali memang. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih tanya-tanya tuh Pak. Paling pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kakak-kakak damkar yang sudah ada di depan. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan kasih kuis dulu untuk teman-teman. Tadi saya sudah bilang yang stay tune. Satu orang pemenang hadiahnya uang tunai senilai Rp100.000. Oh, Lumayan. tidak lupa juga kita hari ini disponsori oleh Banana Candu. Jadi Banana Candu ini sebetulnya kakak-kakak damkar mau nyantai-nyantai, belum ada panggilan, bisa beli Banana Candu, ada juga di Jalan Veteran, Veteran 1. Dekat Unpad. Iya, dekat. Dan di Jalan Unpad 1. Oke, mungkin langsung saja. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 outlet Banana Candu. Tadi sudah saya sebutkan. Itu dekat rumah saya. Di Jalan mana? Jalan Veteran. Jalan Veteran, iya betul. Sudah dibilang. Pancing ya. Oke, sudah ada? Sudah ada teman-teman admin, jadi nanti akan kita umumkan di akhir. Yang menang sudah ada? Sudah ada itu? Oke, kita lanjut ya untuk bertanya-tanya. Oke. Nah, ini saya mau tanyakan, ini kayaknya pertanyaan masyarakat Kota Palu sih Pak. Ya, saya mau tahu bagaimana tanggapannya Bapak. Kan banyak warga ini yang menganggap, makanya tadi ada yang ini mau cari popok ke damkar, mau cari ini ke damkar aja dulu ya. Yang mau saya tanyakan, banyak warga yang menganggap Bapak bahwa damkar adalah pahlawan sesungguhnya di Kota Palu, bahkan di Indonesia. Kira-kira bagaimana tanggapan damkar atau mungkin kakak-kakak yang ada di sini mewakili terkait hal tersebut? Silakan. Ini fenomena menarik di akhir-akhir mendekati ini, akhir-akhir tahun kemarin sudah mulai booming bahasa-bahasa seperti ini. Dan kami sebagai petugas damkar yang pertama mengucapkan terima kasih kalau memang kami disandingkan dengan level pahlawan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi memang yang kita lihat adalah bergesernya kemudian pengertian pahlawan itu sendiri. Jadi mungkin saya melihat bahwa masyarakat itu menilai itu karena banyaknya aksi-aksi heroik yang dilakukan oleh teman-teman damkar dalam urusan melakukan penanggulangan kebakaran maupun aksi penyelamatan. Jadi memang saya lihat tren di akhir-akhir ini memang melihatnya seperti itu. Jadi kemudian ada bahasa bahwa kami ini adalah pahlawan. Secara institusi pertama kan terima kasih ya, kalau memang dan itu sebuah ujian sekaligus menjadi cambuk. Bebannya luar biasa. Menjadi seorang hero dan superhero itu luar biasa tanggung jawab. Dan ini memang menjadi penekanan kami kepada teman-teman sebagai petugas damkar bahwa ketika kita disandingkan dengan kata pahlawan itu tanggung jawab yang besar. Kemudian kami sebagai pimpinan kepada teman-teman kami tidak pernah diskusi tanggung jawab yang besar, mempertahankan predikat itu bukan hal yang mudah.
Barat. Dan saya minta memang teman-teman tidak terlalu cepat bebas kebakaran ini karena memang masih banyak tugas-tugas kita yang sudah ada di depannya. Dan kami pun tidak pernah putus untuk mengenai ini karena memang ya kami juga merasa bahwa masih ada hal-hal yang kurang yang perlu dilakukan dan sebagainya sampai dengan hari ini. Dan semua di Indonesia kami juga selalu meningkatkan kinerja kami kepada masyarakat karena memang itu tugas kami sebagai pemerintah sudah harusnya seperti itu. Luar biasa sekali. Ada tambahan kan? Ya. Artinya kalau kami itu kan penilaiannya dari masyarakat. Intinya dari kami lakukan yang terbaik buat masyarakat. Apapun yang masyarakat inginkan, insya Allah kami bisa. Sebisa mungkin harus diselesaikan. Dan juga kami dikatakan sebagai pahlawan, kami tidak jumawa juga seperti itu. Jadi kami cuma ridho lah sama yang Luar berkuasa. biasa sekali. Itu tangan sekali lah ya teman-teman. Luar biasa sekali jawabannya memang disamakan dengan pahlawan, tapi memang kalau di Kota Palu saya rasa memang Bapak-bapak dan Ibu sudah sampai di titik pahlawannya warga Kota Palu, mulai dari apapun itu diusahakan untuk bisa diselamatkan. Di komennya ada yang panggil nih, ayah, namanya Yaya. Oh gitu. Sampai ayah. Berarti anak saya. Iya, ayah tanda lo. Halo Yaya, ayahnya jadi pahlawan dulu ya, diundang dulu ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, teman-teman masih mau kuis? Kita masih ada satu kuis lagi. Sebelum terakhir mungkin kita akan bertanya pada kakak-kakak damkar. Ada lagi kuis dari untuk satu orang pemenang, hadiahnya uang tunai senilai Rp100.000. Oke, jangan lupa juga kita disponsori oleh Banana Candu. Kalau teman-teman mau beli, outletnya ada 2, ada di Veteran 1 sama di Untat 1. Oke, jawaban kuisnya, pertanyaannya bisa sudah jadi buku di sampingnya. Oke, kuisnya, sebutkan varian menu dari Banana Candu dan menu smoothies Candu. Jadi dia bukan hanya jual banana, bukan hanya jual pisang ya, tapi dia juga jual smoothies Candu. Namanya smoothies Candu. Oke, saya ulang, sebutkan varian menu dari Banana Candu dan menu smoothies Candu. Oke. Banana ini dibuat dari ubi. Banana pisang, bisa Pak. Tapi boleh juga kayaknya bisa kalau nggak usah ubi candu. Saya baru pikirnya dia nanas. Lebih jauh lagi ya. Kan kalau bisa panas dari sekarang. Iya, benar. Jadi kalau di damkar itu sudah seperti itu. Nggak boleh terlalu Jangan terlalu santai. Jadi semua bergaul. Kayak ini seorang pimpinan Pasekdi bergaulnya sampai ke bawah. Luar biasa. Jadi iya, kalau kita di kantor itu di saat selesai jam dinas Pasekdi sudah turun berbau sama teman-teman. Memang cocok dijadikan panutan teman-teman. Kakak-kakak damkar luar biasa sekali. Saya di sini merinding mendengar mulai dari cara menyelamatkan warga kota masalah-masalah warga kota Palu, masalah rumah tangga pun diselamatkan. Luar biasa sekali. Oke, sudah ada? Sudah ada? Oke, nanti pemenangnya akan kita umumkan di akhir segmen. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga untuk live talk show pada malam hari ini. Karena yang saya mau bahas ini soal kebakaran, mungkin kakak-kakak di sini bisa apa ya hal pertama yang harus dilakukan warga pada saat terjadi kecelakaan, atau mungkin bisa diberikan edukasi pada saat terjadi kebakaran, entah di rumahnya atau bahkan di samping atau bagaimana dia harus bersikap dulu untuk dirinya sendiri. Bijak. Ya, Kak Agung dulu. Oh iya, karena tadi Kepala seksinya luar biasa kepala seksi. nanti saya kekuatannya. Oke, siap. Bukan luar biasa, biasa di luar memang. Lucu, saya ketawa terus. Nanti kalau sewa per bulan Boleh juga. iya, jadi intinya kepanikan. Jangan panik. Jangan panik. Menghadapi apapun musibah itu, baik kebakaran atau apapun. Kalau orang Palu bilang itu ketet. Ketet. Ketenangan. Nah, itu kan.
Karena kalau apapun yang kita kerjakan dengan kepanikan, pasti hasilnya jelek, hasilnya nol. Apalagi kalau melihat posisi api, bukan api kompor, bukan api yang akan membakar. Intinya keten. Kalau kita kerjakan dengan keten, tenang, pasti bisa. Tenang menghadapi api, melihat musibah kebakaran itu, kita harus tenang. Kita pastikan ini akan berbahaya. Hubungilah pemadam yang terdekat. Saya blok aja. Langsung hubungi. Di saat menghubungi sambil memadamkan atau menarik benda-benda yang mudah terbakar. Karena kami itu bekerja dari informasi masyarakat. Informasi cepat, kami cepat. Kalau informasi lambat, otomatis kami lambat. Karena kami itu tidak pernah bertatapan langsung dengan seorang yang minta tolong dengan kami, tidak pernah. Selalunya melalui media telepon. Melalui media telepon, atas nama siapa, alamat apa, yang terbakar jenis apa, kami berangkat. Itu. Jadi kalau laporannya cepat, insya Allah kami cepat. Intinya jangan panik. Intinya Dari itu. kakak, Iya, pertama tadi jangan panik. Yang kedua, upayakan untuk selamatkan diri. Ketika misalnya api itu sudah besar dan kita rasa bahwa sudah sulit untuk kita kendalikan, maka yang pertama setelah jangan panik, selamatkan diri dan segera hubungi pemadam kebakaran. Kenapa? Ini juga memang banyak fenomena yang terjadi di Pak ini. Tapi memang sudahlah itulah kondisi zaman hari ini. Di Indonesia, Di Indonesia bahkan mungkin seperti yang luar negeri itu seperti itu. Ketika terjadi sesuatu musibah, baik kebakaran maupun peristiwa-peristiwa lain yang membutuhkan penyelamatan itu, mungkin karena trennya ya orang live itu. yang HP duluan diangkat. Maksud saya, oke, itu mungkin bagi diri dia sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Iya. Tapi kalau dari sisi penyelamatan itu manusia. menurut saya agak kurang pas. Iya. Tidak Kenapa? pada momen itu. Harusnya yang kita lakukan kan menyelamatkan dulu. Makanya kemudian kalau begitu cepat hubungi kami, setelah itu mulai monggo silakan. Ya kan seperti itu. Karena banyak kejadian itu yang sebenarnya korban itu masih bisa terselamatkan kalau seandainya cepat. Kayak kejadian beberapa waktu lalu ada juga seperti itu, kecelakaan salah satu warga Kota Palu, kemudian ya kita tahu itu sudah beberapa saat setelah kejadian, padahal nggak terlalu jauh dari lokasi kami. Jadi makanya kemudian ya kita juga berharap Kota Palu ini kalau tidak lebih tolong dahulukan untuk diinformasikan. Pernah tidak Bapak dapat informasi dari video yang viral, bukan dari Pernah. Makanya kemudian kami tidak kota itu memang sekarang sudah menstaykan itu personel bukan hanya yang stay di pesawat telepon, tapi ada juga yang memang tim kami yang stay di urusan di Instagram. Ya, betul. Saya Media sosial. mengantisipasinya caranya gitu, karena kita melihat tren hari ini ya seperti itu. Jadi memang kayak macam kami itu 3 peloton ya, tugas satu hari 1 peloton. Jadi setiap yang tugas itu memang ada 3 orang. Ada timnya. Itu tolstrongi handphone Iya. di akun Instagram kami, gitu, maupun akun media sosial lainnya. Kemudian memang itu mencoba untuk mencari informasi dari yang hobi-hobi lain. Dan juga itu Pak, waktu kejadian kebakaran di sebutkan saja jalan Kancil sampai terjadi korban jiwa itu yang terbakar, kami itu tidak ada terima berita kebakaran, cuman melihat dari live di Facebook. Jadi lihat ini live jalan Kancil kebakaran. Kita berangkatkan, saya berangkatkan 2 unit ternyata Besar. lumayan besar dan Dan 76 lagi memakan ya, dan korban. Sangat disayangkan sekali. Iya, sama ini yang kebakaran Jalan Muhammad sampai Garut dulu itu. Nah, itu juga kita lihat cuma dari live itu. Mungkin selanjutnya kakak-kakak ini mungkin kakak-kakak dari damkar mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Iya. Palu terkhusus hal-hal yang seperti itu karena sangat disayangkan sekali. Sekalipun bukan kita yang kena musibah ya, utamakan untuk menolong saja dulu. Sekarang itu kan yang tren itu kalau kayak kebakaran, yang diingat itu cuma 2, Tuhan dan pemadam. Ya kan? Tuhan dan pemadam. Ya,
ambil handphonenya dia siaran langsung, ya Tuhan mana pemadam yang datang. Betul, yang disebutkan ya Tuhan mana pemadam. Padahal sudah ditelepon. Ya. Nanti sudah setengah jam kebakarannya itu baru dihubungi dia. Kami pun ya sudah seperti itu, seperti yang pertama tadi. Kita turun ke lokasi itu, hambatan di jalan raya, Ya. motor, mobil, masyarakat Kota Palu Iya, sudah iya, diklakson, betul. sudah disirene, masih nengok lagi nih. Di saat kita lambung dia berteriak lagi, bodoh. Itu kan agak malu. Iya, betul. Coba teman-teman sekali-sekali lah tongkrongi juga di kantor pemadam. Jadi siapa tahu kalau teman-teman tiba di sana itu ada laporan masuk kebakaran, ikut di jalan raya seperti apa. Apa hebatnya masyarakat ini. Iya. Kami Bukan ini hanya di tempat yang terjadi musibah, tapi di sepanjang Sepanjang jalan. Pada jalan. Itu Resiko kami resikonya juga. tinggi. Iya, betul. Tinggi sekali. Mungkin ada yang kesenggol atau bahkan tertabrak. ya kan itu tadi itu selalu ditanam, ciumlah anak dan istrimu sebelum kalian naik tiket. Siapa tahu kalian itu pulang tinggal nama. Oh, Karena semoga kita tidak keluarga ini 1 kali 24 jam. karena Di jalan raya itu kami betul-betul dengan kecepatan tinggi. Di saat berita kebakaran itu masuk, sebelah badannya itu sudah dalam gugur. resikonya besar. Resikonya besar. Dan tapi itu merupakan tanggung jawab Iya. juga untuk. Nah ini juga mungkin untuk teman-teman kalau misalnya tadi kan sudah diceritakan kalau untuk kerjasamanya Ya. pada saat di jalan maupun pada saat ingin melaporkan entah kita atau bukan kita yang mendapat musibah itu mungkin dihubungi dulu pemadam. Iya. Jangan Berikanlah kelulusan untuk pemadam bekerja. Iya betul sekali. Jadi teman-teman karena kakak-kakak pemadam bekerja keras untuk kita warga Kota Palu, teman-teman juga harus kerjasama akan hal itu. Sama dengan kalau ada kebakaran, bukan cuma jadi tontonan, bantu petugas, bantu dengan apa? Bantu kelancaran jalan. Jalan. Ini jalan yang dilalui pemadam tertutup sama kendaraan yang Ada jalan saja yang diminta oleh pemadam untuk Iya. bisa memadamkan. Informasikan dengan kami secepatnya. Pak, yang terbakar itu jenis ini. Ada korban mungkin di dalam itu yang masih tertinggal. Sumber airnya di sini Pak, titik-titik airnya ada di sini. Oh sangat Sangat membantu sekali. membantu. sangat bangga kami. Apalagi sampai dibuatkan kopi. Wah, Luar biasa. Itu Betul yang banget. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman dimohon kerjasamanya itu tadi yang pertama jangan panik kalau Ya. ada musibah entah kita ataupun di dekat kita. Yang kedua selamatkan diri sendiri atau bahkan mungkin selamatkan dulu orang keluarga orang terdekat dan kerjasamanya untuk memberikan jalan atau bisa diberikan kopi juga tadi dibilang. Informasi ya. informasikan informasi secepatnya. secepatnya karena informasi yang cepat akan mendatangkan pemadam yang cepat dan teman-teman damkar yang cepat dan Pak apinya juga akan padam Ini dengan juga Pak, biasanya masyarakat itu mungkin agak ragu dengan manggil pemadam itu. Mereka berpikir pemadam itu dipanggil akan dibayar. Oh, Karena kemarin kita sempat kebakaran itu di Pasar Masa Ombak, ada yang bertanya seperti itu, Pak berapa dibayar per mobilnya? Maksud lo gitu. Nggak ada ya. tidak ada berarti gratis Gratis. itu tolong semua warga Kota Palu luar biasa sekali pahlawan tanpa tanda jasa luar biasa. Jadi yang kami butuh itu cuma share loh. Sherlock. Sekali lagi Sherlock. Hubungi pemadam secepatnya kalau ada musibah. Oh iya nih Pak, mungkin kita Palu terkini ya. Iya. Hari ini kan hampir satu hari ini kan hujan. Iya. Kira-kira ini dan saya lihat ada beberapa berita kayak pohon tumbang Iya. dan lain-lain. Sudah ada yang turun kah atau bagaimana? Alhamdulillah. Saya punya Pak Sek ini belum pulang sampai sekarang. Masya Juga karena ada live ini kita kembali. Sehat selalu Bapak. Jadi sudah alhamdulillah dari tadi ya seperti tadi lihat berita, informasi, kemudian teman-teman juga yang kebetulan lepas jaga hari ini juga segera memberikan informasi kepada teman-teman yang sedang bertugas. Jadi sejak sore tadi kami membagi menjadi 4 tim yang turun kemudian di beberapa lokasi untuk melakukan antisipasi. Ada tadi pohon tumbang, kemudian ada beberapa lokasi yang ada luapan air yang kemudian memasuki rumah warga. Bahkan sampai ada yang sudah rumahnya tergerus. Iya, dapurnya. Dapurnya sudah tergerus.
teman-teman hari ini terus sementara di lapangan bersama teman-teman PD lain juga yang mendukung karena urusan bencana alam ini menjadi tugas banyak OPD di Kota Palu. Ada teman-teman dinas sosial, teman-teman BPBD, teman-teman PU, DLH. Jadi ini sekarang turunnya sama-sama. Jadi di bawah komando Bapak Wali Kota memang Kota Palu saat ini memang telah membentuk tim tim reaksi cepat yang kemudian secepatnya merespon ketika ada hal-hal yang seperti ini. Bahkan sebelum ada laporan warga, kami pun sudah mengantisipasi. Sudah agak lama kan Iya. hujannya Jadi tadi. kami keisian 3 jam setelah kejadian bencana. Kami habis saat bencana kami Langsung seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, mungkin titik-titiknya supaya warga Kota Palu yang masuk hari ini untuk jangan dulu melintas di situ karena masih ada genangan air atau pohon tumbang atau seperti apa. Baik, untuk wilayah Kecamatan Mantiklore itu di Mapolda, Jalan Soekarno-Hatta ya. Oh yang depan. Iya, Itu ada genangan air yang lumayan. tinggi di situ karena air dari wilayah perbukitan atas. Kemudian untuk wilayah Di bawah sini lagi di Undata ini juga sama luapan air di sungai di jalan Martalinata. Itu hati-hati karena biasa kalau luapan itu dengan lumpur tebal dan risiko untuk pengendara motor itu tinggi untuk terjadi kecelakaan dan jatuh karena licin ya. Kemudian untuk wilayah barat itu di wilayah Jalan Ponegoro sampai dengan Jalan Pak Malonda ya. Iya. Itu juga Terjadi. ya itu terjadi dan sebagian kota barat itu juga Kemudian yang cukup besar. Kemudian hari ini kalau di Jalan Ponegoro seperti sungai itu sudah genangannya Sudah tinggi sudah tinggi sekali. sekali. Karena itu memang di situ memang pusat pertemuan beberapa saluran air kecil yang ada di wilayah Kecamatan Batangan, kemudian dari wilayah Kecamatan Bujani, kemudian menguap di wilayah situ. Jadi Di permukiman. di pemukiman Silai. itu juga lumayan kencang tadi bahkan dengan material pohon-pohon kemudian batuan-batuan yang cukup juga lumayan. Jalan Bayang. Jalan Bayang di wilayah Jalan Jamur. pokoknya Kecamatan Tatangan dan Palu Barat Bujani. Hampir banyak sekali ya. Iya, iya. Jadi teman-teman ini berpencar. Kami berpencar. Ada berapa tim? 4. Tadi barusan lagi laporan tadi saya bagi 5 tim. Iya. Oh, Bapak tadi di telepon. Iya. Jadi sekarang yang teman-teman yang lepas piket tadi yang di rumah itu datang semua. Backup. Jadi Bukan istilahnya kami itu Bukan hanya bebas tiket. itu bukan bebas mau kesana kemari, tidak. Jadi bebas siaga. Bebas Jadi siaga. di saat ada emergensi yang lumayan besar, semua Mereka Semua backup. turun. Turun semua walaupun sedang libur. Di Karena sudah semua tertanam. titik 3 detik. Karena sudah tertata. Ada 5 titik kami sekarang. Oke, itu tadi teman-teman. Jangan stay safe karena Kota Palu satu hari ini diguyur hujan. Itu tadi beberapa titik yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak damkar. Untuk mungkin jangan dulu melintas ya karena takut terjadi kecelakaan atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi stay safe. Terlebih juga untuk kakak-kakak damkar yang turun ke lapangan, luar biasa pahlawan kita, pahlawan warga Kota Palu. Untuk tetap stay safe, menjaga diri sendiri juga. Jadi semoga segera selesai Amin. apa yang dikerjakan. Oke, saya sudah punya 2 pemenang. Tadi kuis. Siapakah dia? Siapakah dia? Pemenang yang pertama @agustin.h. Pemenang yang kedua Tirta Ningsih. Oi. Teman-teman mendapatkan hadiah uang tunai Rp100.000. Nanti akan dihubungi oleh admin Soal Palu TV. Oke. Nanti titip melalui kami dan Boleh juga. Oke, luar biasa sekali obrolan kita pada malam hari ini. Saya masih banyak sekali yang mau saya tanya-tanyakan dan banyak sekali tentunya juga yang kita pelajari, mulai dari bagaimana kerja nyata kakak-kakak damkar di lapangan, tantangan yang dihadapi, sampai pentingnya edukasi untuk pada saat terjadi kebakaran untuk masyarakat Kota Palu. Nah,
Saya juga mau terima kasih kepada kedua narasumber kita, Kak Yohan selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, dan Kak Agung selaku Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Nah, ini juga semoga makin banyak orang yang bisa menghargai kerja keras kakak-kakak damkar dan makin sadar pentingnya pencegahan kebakaran. Saya juga mengingatkan untuk teman-teman yang mau nonton live sebelumnya atau video-video sebelumnya bisa nonton di channel YouTube Soal Palu, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa juga follow Instagram Soal Palu TV biar tidak ketinggalan info bintang tamu kita selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Oh ya, terima kasih juga kepada sponsor kita. Di sini kita makan pisang dulu, Bapak. Bukan ubi, bukan nanas, tapi pisang. Jadi kita di sini kita akan makan pisang dulu dari Banana Candu. Oke. Terima kasih Banana Candu. Terima kasih Banana Candu. Oke, sampai ketemu di live berikutnya dengan tamu yang spesial. Nah, untuk teman-teman stay safe dan jangan lupa kalau dengar sirine beri jalan ya. Oke, terima kasih. Daripada memadam. Ya, sekali.